Ikhwani al-ahibba, tidak ada di antara kita yang tahu apakah amal ibadah kita telah diterima oleh Allah atau tidak. Akan tapi para ulama merumuskan beberapa tanda bahwa amal ibadah kita telah diterima oleh Allah. Maka sungguh sangat merugi kalau orang yang sudah melakukan hal seperti itu, kemudian ketika ia keluar dari bulan Ramadan, dia kembali lagi kepada dosa yang sebelumnya dia telah minta kepada Allah agar Allah Ta'ala ampuni dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ni'mal alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Malam hari ini merupakan malam ke-28 bulan Syawal. Ini malam Jumat terakhir di bulan Syawal, dan karena masih dalam suasana bulan Syawal, izinkan saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair minal a'idina wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang telah kita laksanakan selama di bulan Ramadan tahun ini. Ikhwani al-ahibba, tentu masih terasa ya dalam benak kita, masih kita ingat dalam benak kita bagaimana kita beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Betapa indahnya, betapa nikmatnya ibadah kita di bulan Ramadan itu. Kita melaksanakan saum di siang hari, kita melaksanakan qiyamul Ramadan atau salat malam di malam hari, dan juga kita memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan juga memperbanyak duduk di masjid, i'tikaf, ya terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sungguh sangat indah. Dan tentu saja setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Demikianlah misalnya Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif menjelaskan bagaimana para salafun salih dahulu mereka biasa membagi kehidupan mereka menjadi dua bagian. Kehidupan dalam satu tahun itu menjadi dua bagian, ya 6 bulan yang setiap 6 bulannya itu berfokus kepada bulan Ramadan. 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, para salafun salih, orang-orang salih sebelum kita, mereka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia mereka bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Mereka banyak-banyak berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan wa Ramadan wa Ramadan. Kemudian ketika mereka memasuki bulan Ramadan dan 6 bulan berikutnya, maka mereka berdoa lagi kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah mereka yang telah mereka laksanakan di bulan Ramadan. Mereka berdoa, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tentu kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan tahun ini. Ikhwani al-ahibba, tidak ada di antara kita yang tahu apakah amal ibadah kita telah diterima oleh Allah atau tidak. Akan tapi para ulama merumuskan beberapa tanda bahwa amal ibadah kita telah diterima oleh Allah. Ya, para ulama merumuskan mengenai alamatu qabuli ta'ah, mengenai tanda-tanda diterimanya satu amal ketaatan. Ya, dijelaskan misalnya ada beberapa tanda diterimanya amal ketaatan itu. Yang pertama, ya seseorang yang telah melakukan amal ketaatan, maka dia tidak memiliki keinginan untuk rujuk, untuk kembali kepada dosa sesudah dia melakukan ketaatan. Dan ini merupakan salah satu tanda seseorang yang diterima amal ibadahnya. Ya, jadi adamur rujuk ila dzambi ba'da taubah. Tidak ada keinginan untuk kembali kepada dosa sesudah melakukan ketaatan. Apalagi kita telah melaksanakan ibadah bulan Ramadan, yang ibadah di bulan Ramadan itu di antara tujuan besarnya adalah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu bertujuan untuk menggugurkan dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga hadis ini ya ada beberapa redaksi yang mirip. Ya, kata Nabi SAW juga, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang juga melaksanakan qiyamul Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar, iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi di antara tujuan besar dari ibadah kita di bulan Ramadan itu adalah agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sangat berharap agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya kita berdoa di hari-hari terakhir di bulan Ramadan itu dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau mencintai ampunan, ya, maka ampunilah aku. Nah, ikhwani al-ahibba, seseorang yang sudah selama 1 bulan berusaha agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah dengan melakukan berbagai macam ketaatan, dengan melakukan saum, dengan melakukan qiyamul Ramadan, dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar, dengan banyak berdoa memohon kepada Allah agar dosanya diampuni, ya, maka sungguh sangat merugi kalau orang yang sudah melakukan hal seperti itu kemudian ketika ia keluar dari bulan Ramadan dia kembali lagi kepada dosa yang sebelumnya dia telah minta kepada Allah agar Allah Ta'ala ampuni dosanya. Makanya seorang yang sudah bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah, ya, di antara ciri taubatnya itu diterima adalah dia menyesal dan dia tidak mau kembali kepada kemaksiatan yang telah dia lakukan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah disebutkan oleh para ulama, dia memiliki tanda, ya, al-wajlu min adami qabulil amal. Dia memiliki tanda dalam hatinya itu ada kekhawatiran. Ya, jangan-jangan amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir jangan-jangan amal ibadahnya itu tidak layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam satu hadis, ya, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah, tentang satu ayat dalam Al-Quran, itu surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, orang-orang yang berinfak, ya, wa qulubuhum wajilah, ya, baik itu infak wajib, ya, sedekah wajib, zakat maupun sedekah yang bersifat tatawwu, sedekah yang bersifat sunnah. Mereka orang-orang yang gemar berinfak, dan pada saat yang sama saat mereka berinfak itu wa qulubuhum wajilah, hati mereka itu takut. Maka ibunda kita Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasriqun, apakah mereka ini adalah orang-orang yang biasa minum khamr dan biasa mencuri? Qala la ya ibnatas Siddiq. Maka Nabi SAW bersabda, enggak, bukan itu yang dimaksud sebagai orang yang takut saat mereka berinfak itu. Ya, bukan karena mereka banyak melakukan kemaksiatan, tidak. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yaqbala minhum. Kan tapi mereka adalah orang-orang yang biasa melaksanakan saum, biasa salat, biasa bersedekah, dan pada saat yang sama mereka takut, mereka khawatir, ya, amal mereka itu tidak diterima oleh Allah. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebajikan. Orang yang hatinya itu khawatir bahwa amalnya itu tidak diterima oleh Allah, maka
dia akan bersemangat untuk melakukan kembali kebajikan demi kebajikan. Karena dia pada saat yang sama dia punya harapan. Mudah-mudahan kalau amal ini nggak diterima, amal berikutnya diterima oleh Allah. Ya. Sedangkan orang yang merasa pede, percaya diri bahwa amalnya diterima oleh Allah, maka dia akan merasa cukup. Ya, udahlah saya nggak beramal lagi karena amal ini sudah diterima oleh Allah. Apalagi dalam anggapannya ini amalnya sudah luar biasa besar gitu. Ya, maka dia akan berhenti dalam beramal. Nah, orang yang diterima amalnya oleh Allah, di antara cirinya juga adalah dia punya kekhawatiran dalam hatinya amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, seseorang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah, di antara cirinya adalah at-taufiqu ila a'mali shalihah ba'dahu. Orang tersebut diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah ya untuk ya melakukan amal salih setelahnya. Ya, dituntun oleh Allah, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal salih setelahnya. Ya, dan memang amal salih itu memiliki saudari-saudari. Ya, memiliki teman-teman gitu, memiliki pengikut. Kalau kita melakukan satu amal salih, maka amal salih itu akan memanggil amal salih berikutnya. Ya, misalnya kita melakukan amal salih apa? Misalnya kita berwudu. Ya, kita mendengar azan misalnya. Ketika mendengar azan kemudian kita jawab azan itu. Kemudian tergerak hati kita untuk berwudu. Ya, setelah berwudu tergerak hati kita, saya ke masjid aja deh. Ya, ini tergerak hatinya untuk melangkahkan kaki ke masjid. Dia dengar azan itu amal salih, dia jawab azan itu amal salih, dia berwudu itu amal salih, dia langkahkan kaki ke masjid itu amal salih. Sampai di masjid dia salat tahiyatul masjid itu amal salih. Ya, dia duduk menunggu iqamah itu amal salih. Dia salat berjamaah bersama dengan imam itu amal salih. Sesudah itu dia duduk berzikir. Setelah salat itu amal salih. Kemudian dia laksanakan salat ba'diyah, salat sunnah itu amal salih. Demikianlah amal salih itu akan senantiasa ya mengajak amal salih berikutnya. Nah, demikian juga dosa ya. Dosa itu juga apabila kita lakukan satu dosa, dosa itu juga bisa mengajak ya dosa-dosa berikutnya. Ya, waliya'udzubillah. Karenanya berusahalah kita untuk memelihara amal salih, dan apabila kita melakukan satu dosa, segeralah potong dosa tersebut agar jangan sampai dosa tersebut mengajak dosa-dosa berikutnya. Motongnya bagaimana? Dengan taubat, dengan sesungguh-sungguhnya. Kemudian yang keempat, ikhwatal iman rahimakumullah, seseorang yang diterima amal ibadahnya, di antara cirinya adalah dia akan menganggap kecil ya, istisgharu amal, menganggap amalnya itu kecil, wa adamul ujub wal ghurur bihi, dan tidak ada dalam hatinya itu ujub, merasa bangga ya, sehingga dia tertipu, dia gurur dengan amal solihnya itu ya. Dia menganggap kecil amal solih yang dia telah lakukan tersebut, tidak menganggap bahwa amal solih itu amal yang besar ya. Apalagi kalau seseorang beribadah di bulan Ramadan, satu bulan penuh full misalnya dia laksanakan saum, kadang-kadang terbersit dalam hatinya itu, wah, ini saya sudah melakukan amal soleh yang besar. Atau dia laksanakan qiyamul Ramadan tarawih full gitu 30 hari, dia lihat kawan-kawannya, tetangganya ada yang nggak full melaksanakan qiyamul Ramadan, maka kemudian dia anggap ini amal soleh saya ini udah luar biasa besar. Maka nggak boleh seperti itu. Ya, sebaliknya, seseorang yang diterima amal ibadahnya adalah dia akan menganggap amal solihnya itu sebagai amal yang kecil, amal yang hina. Ya, apalagi jika kita bandingkan amal solih kita itu dibandingkan dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan pada kita. Wah, jauh itu. Nikmat yang Allah berikan pada kita jika dibandingkan dengan amal solih kita itu gak ada artinya apa-apa. Dan bukankah kita juga bisa melakukan amal salih itu karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita banyak membaca hauqalah itu, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya. Ya, maknanya adalah tidak ada daya untuk melakukan ketaatan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan. Maknanya adalah tidak ada kekuatan untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika kita melakukan ketaatan, ya, kita tidak akan merasa, wah, ini karena
amal kita, karena usaha kita, tidak. Itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara perkataan yang indah dari para ulama itu adalah ketika kita mengucapkan hamdalah, bersyukur kepada Allah, maka kita butuh hamdalah yang baru. Masya Allah. Kita bisa bersyukur pada Allah, bisa mengucapkan hamdalah, kita butuh hamdalah yang baru. Ya. Kita melakukan satu amal ketaatan, bersyukur kita melakukan satu amal ketaatan, kita butuh memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah menolong kita agar kita bisa melakukan amal ketaatan tersebut. Nah, dan ini juga di antara makna dari pembekalan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwahnya. Di awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan ya surat-surat yang menjadi pegangan dalam dakwah Nabi itu. Ya, di antaranya adalah surat Al-Mudaththir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, Qum fa'anzir, bangun, berilah peringatan. Para ulama menyebutkan ini adalah ayat yang menjadi rujukan dalam penunjukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Kalau Nabi sebagai Nabi, maka ayat yang menunjuk Nabi sebagai Nabi adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Nabi sebagai Rasul yang memiliki tugas untuk berdakwah kepada kaumnya, maka ayat yang menjadi penunjukan Nabi sebagai Rasul itu adalah ayat ini. Qum fa'andir, bangun, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, bajumu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, dosa tinggalkanlah. Wala tamnun tastakfir. Kita sering baca terjemah dari wala tamnun tastakfir itu adalah kalau kita memberi, jangan mengharap kebaikan yang besar dari apa yang kita berikan tersebut. Tapi di antara makna wala tamnun tastakfir, ya kata Imam Hasan Al-Basri adalah ya la tamnun bi'amalika ala rabbika tastakfir. Janganlah engkau ya berangan-angan, ya menganggap ya dengan amal solihmu itu bahwa engkau telah melakukan amal kebajikan yang banyak. Ya, jadi jangan beranggap bahwa amal kita itu sudah banyak. Ya. Jadi senantiasalah kita merasa kurang gitu dalam melakukan amal soleh. Stay foolish, stay hungry, itu kan kalau kata orang-orang barat ya dalam pengembangan manajemen pengembangan diri itu. Ya. Jadi tetaplah kita merasa bodoh, tetaplah kita merasa lapar, dalam arti lapar terhadap ilmu pengetahuan, lapar terhadap ya pengembangan diri. Itu dalam perspektif manajemen sumber daya manusia ya. Tapi dalam perspektif kita sebagai hamba Allah, maka janganlah kita menganggap bahwa amal soleh kita itu sudah merupakan amal yang besar. Sebaliknya, anggaplah amal soleh kita itu adalah amal yang hina. Kemudian yang kelima, di antara ciri seseorang yang diterima amal ketaatannya adalah dia mencintai ketaatan dan dia membenci kemaksiatan. Hubbut ta'ah wa karhul maksiyah. Ya, dia cinta kepada ketaatan. Bagaimana mungkin dia tidak cinta kepada ketaatan? Dia telah merasakan manisnya ketaatan, maka dia akan cinta terhadap ketaatan tersebut. Dan bagaimana mungkin dia tidak benci kepada kemaksiatan? Dia telah melihat bahwa kemaksiatan itu mengganggu kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika seseorang melakukan maksiat, sesungguhnya dia sedang menzolimi, sedang menganiaya dirinya sendiri. Dia sedang membuat datangnya penyakit bagi dirinya sendiri, baik itu penyakit di dunia maupun penyakit di akhirat. Maka dia akan benci terhadap kemaksiatan. Dia nggak suka dengan kemaksiatan. Dan inilah di antara ciri orang beriman. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Dan ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anittum. Apabila ia, ya maksudnya Rasulullah SAW, menuruti kemauan kalian dalam beberapa urusan, niscaya kalian akan mendapatkan kesusahan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman.
Ini yang dijadikan khitab, yang dijadikan objek pembicaraan dalam ayat ini. Kum, antum, kalian, di sini maksudnya adalah para sahabat Nabi. Dan kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki keyakinan bahwa tidak ada orang beriman yang lebih sempurna, lebih baik keimanannya sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi. Mereka lah orang-orang yang paling baik keimanannya. Nah, para sahabat Nabi itu ya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Kan tapi Allah taala telah menjadikan kalian cinta terhadap keimanan. Dalam hati para sahabat Nabi itu cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan iman itu menghiasi hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan pada saat yang sama kalian itu benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Nah ini ciri orang yang beriman. Dia cinta kepada keimanan dan dia benci terhadap kemaksiatan. Dan ayat ini juga hendaknya kita jadikan bagian dari doa kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada keimanan dan jadikanlah keimanan itu sebagai perhiasan-hiasan dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya, dan jadikanlah kami ini benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami ya bagian dari kelompok orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam, seseorang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi dia khawatir amalnya tidak diterima, tapi pada saat yang sama juga kekhawatiran itu diiringi dengan harapan. Ya, dia punya raja, dia punya harapan amal ibadahnya diterima, sehingga dia banyak-banyak berdoa kepada Allah. Wa kathratud du'a. Ya, sebagaimana ini juga dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, sesudah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya melakukan amal salih, yaitu membangun kembali Ka'bah, Baitullah, yang sebelumnya Baitullah ini hancur di masa banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabiullah Ibrahim bersama dengan putranya Ismail membangun kembali Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim ya mengangkat kembali, ya meninggikan kembali qawa'id minal bait, ya pondasi-pondasi dari Baitullah beserta dengan putranya Ismail. Setelah Nabi Ibrahim selesai membangun kembali Ka'bah itu, beliau kemudian berdoa apa? Rabbana taqabbal minna, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka hendaknya kita selepas melaksanakan ibadah, ya apapun ibadah tersebut, apakah ibadah saum di bulan Ramadan, apakah kita sedekah, zakat, haji, ya salat dan seterusnya, ibadah apapun yang kita lakukan, selepas kita melakukan ibadah tersebut, hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah. Kemudian yang ketujuh, seseorang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah ya memiliki ciri bahwa ia dipermudah oleh Allah untuk melakukan ketaatan dan dijauhi dari melakukan berbagai kemaksiatan. Ya, karena tadi dia sudah merasakan indahnya ya keimanan, indahnya ketaatan, manisnya ketaatan, maka pada saat yang sama dia nggak mau lagi melakukan kemaksiatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Ya, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya dan dia bertakwa,
wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan bil husna, membenarkan janji Allah, ya, berupa surga itu, kenikmatan itu, husna itu. Ya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, dipermudah oleh Allah untuk melakukan ketaatan. Kemudian yang kedelapan, seseorang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala, dia juga dikenali dengan cirinya, yaitu orang tersebut akan mencintai orang-orang salih, hubbus salihin wa bughdu ahlil ma'asi. Ya, dia cinta kepada orang-orang salih, dan pada saat yang sama dia benci kepada pelaku kemaksiatan. Ya. Dan ini hal yang wajar itu. Seseorang ketika menyukai sesuatu, maka dia suka juga dengan pelaku tersebut. Ya, seperti seseorang yang suka main bola, dia akan suka dengan pemain bola. Ya, ketika dia suka dengan sesuatu, dia suka dengan pelakunya. Dia suka dengan ketaatan, maka dia akan suka dengan pelaku ketaatan tersebut. Dan pada saat yang sama ketika dia benci dengan kemaksiatan, maka dia akan benci pula dengan pelakunya. Dan inilah yang menjadi pondasi dari akidah al-wala wal bara. Ya, akidah bagaimana kita itu mencintai sesama orang beriman, dan kita itu berlepas diri. Ya, kita tidak suka ya dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang ateis, dengan orang-orang ahlul maksiyah. Ya. Jadi inilah diantara ciri orang yang diterima amal ibadahnya, maka akan tumbuh dalam hatinya itu kecintaan kepada orang-orang salih. Ya, dan orang-orang salih yang dicintai itu ya siapa saja, tidak harus dibatasi oleh kelompok tertentu, ya, jangan sampai kemudian ukhuwah imaniyah ini, kita bersaudara atas landasan iman ini, kemudian dikotak-kotak. Ya, disekat-sekat dengan sekat organisasi, dengan sekat jamaah pengajian. Kalau nggak sama organisasinya maka nggak cinta, nggak berukhuwah. Kalau tidak sama ya kelompoknya, pilihan politiknya, maka kemudian tidak berukhuwah. Tidak. Kita cinta dengan orang-orang salih siapapun mereka itu. Ya, asalkan memang mereka orang yang salih, akidahnya lurus, benar. Ya, maka dan ibadahnya benar, akhlaknya benar, maka kita cinta kepada mereka. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, ya, bukan karena dunia, bukan karena bisnis, bukan karena kesamaan suku, kesamaan ormas dan seterusnya, bukan. Tapi cinta karena Allah, dan benci pula karena Allah. Kemudian yang kesembilan, seseorang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah, maka dia memiliki ciri kathratul istighfar. Dia akan banyak beristighfar. Dan ini disunahkan atau dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita selesai melaksanakan satu amal salih, maka tutuplah amal salih tersebut dengan istighfar. Misalnya kita selesai sholat, ya, maka Nabi mencontohkan kita, ya, selesai sholat, ya, setelah salam, maka yang kita lakukan pertama kali apa? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Minimal 3 kali kita istighfar. Kemudian kita selesai haji juga demikian, ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim." Dan bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, ya, dari padang Arafah. Ya. Kemudian sudah itu apa? Allah perintahkan kita untuk istighfar, wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Demikian juga dalam surat An-Nasr, ya, sesudah kita melakukan amal jihad, dakwah, dan kemudian manusia masuk ke dalam agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka perintah berikutnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, maka di antara ciri orang beriman itu adalah wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka, bil asharihum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur mereka
ya mereka banyak-banyak beristighfar. Kemudian yang ke-10, seseorang, atau yang terakhir ini insyaallah, seseorang yang diterima amal ibadahnya, maka dia dikenali dengan semangatnya untuk mudawamah, untuk continue alal a'malis salihah, continue terus menerus melakukan amal soleh, melanjutkan amal soleh yang sebelumnya telah dia lakukan. Dia telah merasakan manisnya ketaatan, maka dia tidak mau ketaatan itu berhenti sampai Allah Ta'ala memanggil dia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah, sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin, yakni al-maut, ya. Sampai datang al-yaqin, yaitu maksudnya adalah datangnya kematian. Ya, maka kita lanjutkan amal salih yang sudah kita lakukan, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa inqal. Ya, sesungguhnya amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah amal ibadah yang dilakukan secara konsisten, terus menerus. Wa inqal, meskipun amal itu sedikit. Ya, jadi kita sudah biasa melaksanakan saum ya di bulan Ramadan, ya teruskan. Ya, nggak bisa saum secara sering gitu, ya saumlah minimal sebulan 3 kali gitu. Nggak bisa sebulan 3 kali, minimal sebulan sekali ada saum sunnah kita yang kita lakukan. Kita udah terbiasa lakukan sholat malam, ya qiyamul Ramadan di bulan Ramadan, maka lanjutkan. Ya, tidak bisa 11 rakaat, maka ya minimal kita sholat witir 3 rakaat. Nggak bisa 3 rakaat, minimal 1 rakaat sholat witir, jangan ditinggalkan. Wa in qal, meskipun sedikit. Ya, kita sudah terbiasa ya berinfak, bersedekah, maka jangan tinggalkan. Wa in qal, meskipun sedikit. Nah, inilah ikhwatal iman rahimakumullah, 10 ciri dari seseorang yang diterima amal salihnya. Dan ini berlaku umum, amal salih apapun, baik itu saum, baik itu haji, baik itu salat, ya dakwah dan seterusnya, macam-macam. Ya, di antara ciri dari orang yang diterima amal salihnya atau amal ketaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ada 10 tadi. Yang pertama adalah dia tidak kembali melakukan dosa setelah melakukan ketaatan. Kemudian yang kedua, dia khawatir amalnya tidak diterima. Kemudian yang ketiga, dia mendapatkan taufik untuk melakukan amal salih setelahnya. Yang keempat, dia menganggap kecil amal ibadah yang telah dia lakukan. Dia tidak ujub, tidak bangga, dia tidak takabur terhadap amal salih yang dia lakukan. Kemudian dia mencintai ketaatan, dia benci kepada kemaksiatan. Dia berharap agar amal ibadahnya diterima, dan dia banyak-banyak berdoa. Dia dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan dan dijauhkan dari melakukan kemaksiatan. Dia cinta kepada orang-orang saleh, berukhuwah dengan jujur kepada setiap orang beriman. Dia banyak beristighfar, dan dia terus-menerus melakukan amal saleh meskipun sederhana. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini. Allah taala mudah-mudahan panjangkan pula usia kita sehingga kita bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Walafu minkum, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.